Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Bahaya riya dalam ibadah. Menembus lapis-lapis niat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa salah satu musuh tersembunyi dalam perjalanan ruhani seorang hamba adalah riya. Ia tidak tampak di permukaan, namun menghancurkan amal dari dalam. Menurut beliau, ibadah bukan hanya soal gerak lahir, tetapi pertempuran batin yang rumit, sebuah proses menembus lapis-lapis niat hingga sampai pada inti ketulusan. Niat dalam ibadah bisa diliputi oleh keinginan pujian, pandangan orang, atau harapan mendapatkan tempat di hati makhluk. Semua ini adalah bentuk riya yang halus namun sangat merusak. Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa orang yang beribadah dengan maksud dunia atau untuk diperlihatkan kepada manusia adalah orang yang tertipu. Ia menyangka sedang mendekatkan diri kepada Allah, padahal hatinya justru menjauh. Dalam salah satu ucapannya, beliau berkata, "Jangan engkau menjadi orang yang beramal karena manusia, dan jangan engkau meninggalkan amal karena manusia. Jadilah engkau orang yang memurnikan amal hanya untuk Allah semata." Beliau menjelaskan bahwa niat itu seperti bawang, berlapis-lapis. Di lapisan luar bisa jadi terlihat baik, beribadah, berzikir, berderma. Tetapi bila diselami, bisa jadi di balik itu tersembunyi kepentingan diri, ego, atau harapan duniawi. Itulah sebabnya mujahadah, perjuangan melawan nafsu, menjadi kunci untuk menembus lapisan niat, mengupasnya satu demi satu, hingga hati hanya bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Dan Rasulullah bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa satu-satunya jalan selamat dari riya adalah dengan menanamkan muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Bila seorang hamba merasa cukup dengan pandangan Allah, maka ia tidak peduli pujian atau celaan manusia. Ia hanya ridha kepada ridhanya. Ikhlas tidak tumbuh secara instan. Ia adalah hasil perjuangan panjang antara hati dan hawa nafsu. Itulah mengapa dalam Futuh Al-Ghaib, beliau mengajak murid-muridnya untuk menyepi, berzikir, dan membersihkan hati secara terus-menerus hingga niat menjadi jernih dan hanya tertuju pada Allah. Dengan demikian, bahaya riya dalam ibadah tidak hanya mengancam amal, tetapi juga menutup pintu kedekatan ruhani kepada Allah. Karena itu, menembus lapis-lapis niat adalah jihad batin terbesar yang harus ditempuh oleh setiap pencari kebenaran. Riya adalah penyakit tersembunyi di balik cahaya amal. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan peringatan tentang penyakit hati yang seringkali tersembunyi di balik amal ibadah yang tampak baik, yaitu riya. Riya adalah suatu bentuk pamer dalam beramal, yang mana seseorang melakukan ibadah bukan semata-mata untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Ini adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, karena ia merusak niat dan tujuan amal itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa riya merupakan penyakit yang dapat merusak kesucian amal. Meskipun amal tersebut terlihat seperti amal yang baik, ketika riya masuk ke dalamnya, amal tersebut kehilangan nilainya di sisi Allah. Bahkan, amal tersebut tidak diterima oleh Allah.
Riya dapat menyelubungi hati seseorang dengan cahaya duniawi yang menipu, yang membuatnya terlihat sebagai amal yang tulus. Padahal di baliknya ada niat untuk mendapat pujian dari manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa seorang hamba harus senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjebak dalam riya, karena ia bisa menodai hati dan menjauhkan seseorang dari tujuan utama beribadah, yaitu untuk meraih keridaan Allah. Beliau menyebutkan bahwa riya adalah musuh tersembunyi dalam amal ibadah yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang yang terperdaya oleh riya mungkin merasa bangga dengan amalannya dan merasa lebih baik dari orang lain, padahal sebenarnya ia telah jatuh dalam perangkap kesombongan dan kebanggaan diri. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan betapa pentingnya niat yang ikhlas dalam beramal. Salah satunya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Dan mereka diperintahkan tidak lain kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus." Ayat ini menekankan pentingnya keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, tanpa mencampurkan amal ibadah dengan tujuan selainnya. Dalam hal ini, riya adalah lawan dari keikhlasan karena mengandung tujuan tersembunyi yang bukan untuk Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga memperingatkan tentang bahaya riya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa riya memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan spiritual seseorang, bahkan dapat diibaratkan sebagai bentuk syirik kecil yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan agar setiap amal ibadah yang kita lakukan harus dimaksudkan semata-mata untuk Allah. Hati yang bersih dari riya adalah hati yang akan mampu merasakan kedekatannya dengan Allah. Riya hanya akan menjauhkan seorang hamba dari Allah dan menjadikan amal ibadahnya sia-sia. Oleh karena itu, seseorang harus senantiasa memeriksa dan membersihkan niatnya agar amalannya tetap diterima oleh Allah. Dalam menghindari riya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan agar seorang hamba senantiasa menjaga ketulusan hatinya dan tidak tergoda untuk mencari pujian atau perhatian dari manusia. Keikhlasan adalah kunci utama dalam mencapai kesempurnaan amal ibadah. Maka setiap amal yang dilakukan harus didasarkan pada cinta kepada Allah dan untuk mendapatkan keridhaannya semata. Penyakit riya memang sangat halus dan seringkali tidak disadari, namun ia bisa merusak semua amal yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kita perlu selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya dan diberikan kekuatan untuk tetap ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Riya adalah ketergantungan kepada makhluk dan bukan kepada Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dengan tegas bahwa riya adalah bentuk ketergantungan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Riya dapat terjadi ketika seorang hamba melakukan amal ibadah, baik itu sholat, puasa, atau amal lainnya, bukan karena keikhlasan untuk Allah, melainkan dengan harapan mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa amal tersebut sebenarnya dikerjakan dengan ketergantungan kepada makhluk, bukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa seseorang yang terperangkap dalam riya akan selalu mencari perhatian manusia. Ia akan mengandalkan penilaian manusia untuk menentukan apakah amal yang dilakukannya bernilai atau tidak. Bahkan, ia mungkin merasa tidak dihargai atau tidak mendapat pengakuan saat amalnya tidak diketahui atau tidak dipuji oleh orang lain. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa seseorang telah mengalihkan fokus dan ketergantungannya dari Allah, yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan keberkahan dalam amal ibadah, kepada makhluk yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fokus seorang hamba seharusnya hanya kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah segala amal ibadah harus ditujukan.
Ketika seseorang beribadah untuk mendapatkan pujian manusia, ia telah menggantungkan hatinya kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau mudarat secara hakiki. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas amal ibadah, tetapi juga menjauhkan seorang hamba dari esensi sejati ibadah itu sendiri, yang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri mengingatkan dalam Al-Quran bahwa amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya untuknya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, dan mereka diperintahkan tidak lain kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini menegaskan bahwa keikhlasan dalam beribadah adalah suatu hal yang mutlak. Ketika seorang hamba beribadah dengan ikhlas, ia sepenuhnya menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, bukan pada makhluk. Riya, dengan demikian, adalah bentuk penyimpangan dari tujuan ini, karena ia mencampur adukkan tujuan amal dengan harapan akan perhatian dari manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa riya adalah penyakit yang datang dari ketergantungan kepada makhluk dan menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menulis bahwa orang yang melakukan ibadah dengan riya hanya akan mendapatkan penghargaan dari manusia, sedangkan Allah tidak akan menerima amal tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan kepada makhluk akan membawa seseorang jauh dari keberkahan amal yang sebenarnya. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan tentang riya sebagai penyakit yang mengganggu ketulusan amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa riya memiliki efek yang begitu besar dalam merusak kemurnian amal dan ibadah seseorang. Bahkan, riya dapat dikategorikan sebagai bentuk syirik kecil, karena di dalamnya terkandung keinginan untuk menggantungkan harapan pada makhluk, bukan kepada Allah. Penyakit riya bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengalihkan perhatian hati dari Allah. Seharusnya, dalam setiap ibadah yang dilakukan, seorang hamba berfokus hanya pada Allah sebagai tujuan utama, bukan pada penilaian atau pujian manusia. Dengan demikian, riya adalah bentuk ketergantungan kepada makhluk yang harus dihindari dalam kehidupan seorang muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk mengatasi riya, seorang hamba harus senantiasa memurnikan niatnya dan berusaha menguatkan ketergantungannya hanya kepada Allah. Setiap amal ibadah harus dimaksudkan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, tanpa ada harapan untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari manusia. Ketika seseorang berhasil membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada makhluk, maka ia akan merasakan kedamaian batin yang hanya bisa didapatkan melalui kedekatannya dengan Allah. Sebagai penutup, riya adalah penyakit yang menyembunyikan ketergantungan pada makhluk di balik amal ibadah yang tampak baik. Namun, keikhlasan adalah jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hanya dengan niat yang murni karena Allah, amal ibadah akan diterima dan diberkahi olehnya. Dampak riya, hati tertutup dari kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menggambarkan bahwa riya yang seringkali tersembunyi di balik amal ibadah yang tampak baik memiliki dampak yang sangat serius terhadap hati seorang hamba. Salah satu dampak terbesar dari riya adalah hati yang menjadi tertutup dari kebenaran. Riya mengaburkan pandangan batin, menghalangi seseorang untuk melihat dan merasakan kebenaran hakiki yang seharusnya dapat dicapai dengan amal yang ikhlas hanya karena Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa amal yang dikerjakan dengan niat riya bukan hanya mengurangi pahala amal tersebut, tetapi juga menyebabkan hati menjadi keras dan jauh dari petunjuk Allah. Orang yang beramal untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari manusia, bukannya untuk Allah, hatinya akan dipenuhi dengan kesombongan dan keinginan untuk tampil lebih baik dari orang lain. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak dapat merasakan kedekatan dengan Allah karena hatinya lebih condong pada pujian manusia dan penilaian duniawi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, riya adalah salah satu bentuk penghalang terbesar bagi spiritualitas.
Ketika seseorang melakukan amal ibadah dengan niat yang tidak murni, ia akan kehilangan kekuatan batin yang seharusnya didapatkan dari ibadah tersebut. Sebaliknya, ia akan lebih terfokus pada hasil duniawi dan penilaian orang lain. Hati yang terkontaminasi dengan riya akan menjadi gelap dan tidak mampu menyerap cahaya kebenaran yang datang dari Allah. Itulah mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Dan mereka diperintahkan, tidak lain kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus." Ayat ini mengingatkan kita bahwa amal ibadah harus dilakukan dengan memurnikan niat hanya untuk Allah, tanpa ada unsur riya. Ketika amal ibadah tercemar dengan riya, hati akan terhalangi dari kebenaran karena niat yang tidak ikhlas. Keikhlasan adalah kunci agar amal dapat diterima dan membawa seseorang menuju kebenaran yang hakiki. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa riya adalah bentuk syirik kecil yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Riya menutup hati seorang hamba dari cahaya keikhlasan dan menempatkan perhatian mereka pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti pujian manusia. Akibatnya, amal yang dilakukan tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan bisa menjauhkan seseorang darinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan lebih lanjut bahwa riya akan membuat hati menjadi keras dan tidak sensitif terhadap petunjuk ilahi. Sebab, seseorang yang beramal untuk mendapatkan pengakuan manusia tidak akan merasakan kedamaian batin yang seharusnya hadir ketika amal tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan. Hati yang tertutup oleh riya akan mengalami kekeringan rohani, sementara hati yang ikhlas akan selalu menerima cahaya kebenaran dan hidayah dari Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa untuk menjaga agar hati tetap terbuka kepada kebenaran, seseorang harus selalu menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatannya. Amal yang dilakukan karena Allah akan mengalirkan cahaya keikhlasan ke dalam hati, membuka pintu-pintu hidayah, dan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Sebaliknya, riya akan mengaburkan cahaya tersebut, menyebabkan hati menjadi gelap, dan membuat seseorang jauh dari jalan kebenaran. Sebagai kesimpulan, riya adalah penyakit hati yang dapat menutup akses seorang hamba kepada kebenaran hakiki. Riya menghalangi seseorang untuk merasakan kedekatan dengan Allah dan membuat amal ibadahnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk senantiasa memurnikan niatnya dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang dilakukan, agar hati tetap terbuka dan menerima cahaya kebenaran dari Allah. Dengan keikhlasan, hati akan selalu dipenuhi dengan kedamaian batin dan petunjuk ilahi. Jenis-jenis riya menurut Futuh Al-Ghaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menyajikan penjelasan yang mendalam mengenai bahaya riya dan jenis-jenisnya yang dapat mengganggu kemurnian amal ibadah seorang hamba. Riya sendiri adalah amal yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi karena keinginan untuk dipuji atau mendapatkan perhatian dari makhluk. Ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat merusak perjalanan spiritual seorang muslim. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengidentifikasi beberapa jenis riya yang setiap jenisnya memiliki dampak negatif terhadap kedekatan seorang hamba dengan Allah. 1. Riya dalam amal ibadah. Jenis pertama adalah riya yang terjadi dalam amal ibadah seperti sholat, puasa, atau zikir. Seseorang yang beribadah dengan niat untuk dipuji oleh orang lain atau untuk mendapatkan pengakuan sosial sebenarnya telah jatuh ke dalam riya. Dalam hal ini, ibadah yang dilakukan tidak lagi murni karena Allah, tetapi lebih pada keinginan untuk dilihat orang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa jenis riya ini dapat menghalangi seseorang untuk merasakan kedekatan dengan Allah.
Karena hati yang beramal untuk mendapatkan pujian manusia akan kehilangan kedamaian yang hanya bisa diperoleh melalui keikhlasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sia-siakan amal-amalmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang lain." Ayat ini mengingatkan kita bahwa amal yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah dan akan sia-sia karena amal tersebut bukan untuknya. 2. Riya dalam sedekah dan amal sosial. Jenis riya kedua yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah riya yang muncul ketika seseorang memberikan sedekah atau melakukan amal sosial untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Dalam kondisi ini, seseorang lebih mementingkan bagaimana orang melihatnya daripada tujuan hakiki dari amal tersebut, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah dan membantu sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa apabila seseorang memberi sedekah untuk mendapatkan pujian manusia, maka amal tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan atau pahala di sisi Allah. 3. Riya dalam ilmu dan dakwah. Jenis riya ketiga adalah riya yang terjadi dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama atau dakwah. Seseorang yang menuntut ilmu atau berdakwah hanya untuk mendapatkan pengakuan, kedudukan, atau penghormatan dari orang lain, maka ia telah terjebak dalam riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tujuan belajar dan berdakwah adalah untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk mendapatkan popularitas atau kedudukan. Dalam hal ini, orang yang berdakwah dengan niat riya akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan kebenaran karena hatinya sudah terhalang oleh motivasi duniawi. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa." Ayat ini mengingatkan bahwa tugas seorang da'i atau penyampai ilmu adalah untuk mengajak umat kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa ada niat untuk memperoleh pujian atau penghargaan dari makhluk. Keempat, riya dalam kekuasaan dan jabatan. Jenis riya yang keempat adalah riya yang terjadi dalam kekuasaan atau jabatan. Seseorang yang berusaha memperoleh jabatan atau kekuasaan bukan untuk menegakkan kebenaran atau melayani umat, melainkan untuk mendapatkan kedudukan, pengaruh, atau kekayaan, termasuk dalam kategori riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kehidupan ini harus didasarkan pada niat yang lurus karena Allah, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau status sosial. Sebab kekuasaan yang diperoleh dengan niat untuk riya akan membawa kerusakan bagi diri sendiri dan umat. Kelima, riya dalam penampilan dan kehidupan duniawi. Jenis riya terakhir adalah riya yang terkait dengan penampilan dan kehidupan duniawi. Ini adalah jenis riya yang terjadi ketika seseorang berusaha memperlihatkan diri dengan penampilan atau gaya hidup yang mewah dan mempesona, hanya untuk mendapatkan perhatian atau kekaguman dari orang lain. Hal ini sering terlihat dalam cara seseorang berpakaian, berbicara, atau berperilaku yang lebih didorong oleh keinginan untuk dipuji daripada untuk mencapai kebahagiaan sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa hidup yang dipenuhi dengan riya hanya akan mengarah pada kehampaan batin dan menjauhkan seseorang dari hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Tanda-tanda riya dalam jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menjelaskan secara mendalam tentang tanda-tanda riya yang dapat muncul dalam jiwa seseorang. Riya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya karena bisa mengaburkan niat seorang hamba dalam beramal. Dalam ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, riya tidak hanya berkaitan dengan amal perbuatan yang tampak, tetapi juga dengan niat batin yang tersembunyi.
Oleh karena itu, seseorang yang beramal hanya untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain akan merasa terhalangi dari merasakan kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan petunjuk bagi kita untuk mengenali tanda-tanda riyah yang dapat muncul dalam jiwa seseorang. 1. Beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Salah satu tanda pertama dari riya, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah ketika seseorang beramal bukan karena Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Dalam kondisi ini, amal yang dilakukan tidak lagi murni dan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencari perhatian manusia. Hati yang dipenuhi dengan niat untuk dipuji akan kehilangan nilai keikhlasannya. Hal ini akan menutup pintu-pintu hidayah dan petunjuk ilahi yang seharusnya diterima melalui amal yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sia-siakan amal-amalmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang lain." Ayat ini menunjukkan bahwa amal yang dilandasi oleh riya akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah, karena amal tersebut tidak dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk Allah semata. 2. Mencari pengakuan sosial. Tanda kedua adalah ketika seseorang beramal untuk mendapatkan pengakuan sosial atau status tertentu dalam masyarakat. Seseorang yang terjebak dalam riya akan berusaha untuk tampil lebih baik di hadapan orang lain, mengharapkan pengakuan atau penghormatan. Riya seperti ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang yang melakukan amal sosial hanya untuk dilihat orang lain atau menyebarkan kebaikan agar mendapatkan popularitas. Hal ini akan menghalangi seseorang dari hakikat amal yang seharusnya dilaksanakan semata-mata untuk Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa riya adalah bentuk syirik kecil yang mengaburkan niat seseorang dalam beramal. Ketika amal dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sosial, niat tersebut mengarah pada penyekutuan Allah. 3. Terasa khawatir dengan pandangan orang lain. Tanda berikutnya adalah ketika seseorang merasa khawatir atau cemas jika amal yang dilakukannya tidak diketahui orang lain. Seseorang yang beramal untuk riya seringkali merasa resah jika tidak ada orang yang melihat atau memuji amal tersebut. Dalam jiwa yang dipenuhi dengan riya, kebahagiaan dan kepuasan batin tidak datang dari Allah, melainkan dari perhatian orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa amal yang dilakukan tidak didasari oleh niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang pendusta." Ayat ini mengingatkan kita akan bahaya dari amal yang tidak ikhlas dan hanya dilakukan untuk menunjukkan ke orang lain. Sebagaimana orang munafik yang berkata-kata untuk mencari pengakuan, riya pun merupakan bentuk dari ketidaksungguhan dalam amal ibadah. 4. Terlalu memperhatikan amal yang dilakukan. Tanda riya berikutnya adalah terlalu memperhatikan amal yang dilakukan dan merasa bangga dengan setiap kebaikan yang telah dilakukan. Seseorang yang terjangkit riya seringkali merasa bahwa ia lebih baik atau lebih mulia dibandingkan dengan orang lain karena amal yang telah dilakukannya. Rasa bangga ini merupakan salah satu bentuk kesombongan yang disebabkan oleh riya. Hati yang dipenuhi dengan kebanggaan atas amal perbuatan akan semakin menjauh dari kedekatan dengan Allah karena ia tidak lagi melihat amal tersebut sebagai anugerah dan rahmat Allah, melainkan sebagai hasil dari kemampuan dirinya. 5. Mencari puji dan keberhasilan dari amal yang dilakukan. Tanda terakhir adalah ketika seseorang merasa puas atau bahagia ketika amal yang dilakukannya mendapatkan pujian atau hasil yang baik. Sebaliknya, ia akan merasa kecewa dan tidak puas jika amal tersebut tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang terjangkit riya sangat bergantung pada respons manusia, bukan pada ridha Allah.
Mengikis riya dengan ikhlas dan mujahadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib memberikan penjelasan yang mendalam mengenai cara mengikis riya, penyakit hati yang dapat mengganggu keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Riya adalah ketika seseorang melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan selain untuk mendapatkan ridha Allah, misalnya untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan diri dari riya adalah dengan mengedepankan keikhlasan dan melakukan mujahadah, yaitu perjuangan keras melawan hawa nafsu yang seringkali mendorong seseorang untuk melakukan amal demi tampak baik di hadapan orang lain. 1. Keikhlasan, mengarahkan hati hanya untuk Allah. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengikis riya adalah dengan menanamkan keikhlasan dalam hati. Keikhlasan adalah dasar dari setiap amal ibadah yang benar, yang hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa mengharapkan pujian atau perhatian dari manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa seseorang yang ingin membersihkan dirinya dari riya harus belajar untuk selalu menilai setiap amal dengan hati yang ikhlas, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau apresiasi dari orang lain. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mencari balasan selain dari Allah. Ia tidak berharap akan pujian atau penghargaan dari manusia, karena ia tahu bahwa segala amal yang dilakukan adalah untuk memperoleh keridhaan Allah semata. Keikhlasan ini membutuhkan latihan dan kesungguhan hati, serta penguatan niat agar setiap amal yang kita lakukan tidak terkontaminasi dengan riya. Keikhlasan adalah cahaya yang membersihkan hati dari kegelapan riya dan memperkondisi jiwa untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas adalah amal yang diterima oleh Allah. Tanpa keikhlasan, meskipun amal tersebut terlihat sempurna di mata manusia, tidak akan mendapatkan ganjaran yang diinginkan di sisi Allah. 2. Mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Mujahadah adalah perjuangan keras untuk melawan hawa nafsu yang selalu menginginkan agar kita mendapatkan pengakuan dari orang lain atas amal ibadah yang kita lakukan. Riya sering muncul ketika hawa nafsu kita teralihkan oleh keinginan untuk dipuji atau dihargai, sehingga amal yang kita lakukan tidak murni lagi untuk Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk mengikis riya, seseorang harus berjuang dengan sungguh-sungguh, mujahadah, untuk menundukkan nafsu yang cenderung menginginkan pujian atau pengakuan dari manusia. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan, mujahadah adalah kemampuan untuk menundukkan nafsu dan menjaga amal tetap murni. Seseorang yang berjuang untuk membersihkan dirinya dari riya harus senantiasa memperbarui niatnya, agar tidak terjebak pada kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara. Perjuangan untuk menjaga keikhlasan ini tidak mudah, karena hawa nafsu selalu berusaha menggoda dengan janji-janji kepuasan duniawi. Namun, hanya dengan mujahadah yang konsisten, seseorang dapat membebaskan diri dari pengaruh riya. 3. Latihan untuk meningkatkan keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa proses mengikis riya memerlukan latihan intensif dan terus-menerus. Setiap kali seseorang merasa terdorong untuk mencari pujian dari orang lain, ia harus kembali memusatkan hatinya pada Allah dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah amal ini benar-benar untuk Allah ataukah untuk pengakuan manusia? Latihan ini harus dilakukan setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sosial. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya,
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa niat yang tulus dan ikhlas adalah syarat utama diterimanya amal. Setiap amal yang dilakukan hanya dengan niat untuk Allah akan membawa keberkahan, sementara amal yang tercampur dengan riya akan sia-sia. 4. Menghindari lingkungan yang memicu riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat bagi jiwa. Lingkungan yang memuji atau mengapresiasi amal ibadah seseorang dapat menjadi pemicu munculnya riya. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjaga keikhlasannya harus berhati-hati dalam memilih lingkungan dan teman-teman yang dapat memotivasi dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sebaliknya, menjadikannya sebagai ajang untuk mendapatkan pujian atau status sosial. Peringatan keras dari Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib memberikan peringatan yang tegas mengenai bahaya penyakit hati yang dapat merusak kualitas amal seseorang, terutama riya, takabur, dan cinta dunia. Peringatan keras ini bukan hanya sekedar nasihat, melainkan juga merupakan tuntunan bagi para pencari kebenaran, agar senantiasa menjaga kesucian niat dan keikhlasan dalam setiap perbuatan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada terhadap godaan duniawi yang dapat mengalihkan tujuan hidup mereka dari Allah kepada selainnya. Salah satu peringatan terbesar beliau adalah tentang pentingnya menjaga hati dan niat agar senantiasa lurus hanya untuk Allah. 1. Riya sebagai penyakit tersembunyi. Salah satu peringatan keras yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mengenai riya yang dianggapnya sebagai penyakit tersembunyi yang dapat merusak setiap amal ibadah. Riya adalah ketika seseorang beramal untuk mendapatkan pujian, pengakuan, atau status sosial, bukan semata-mata untuk Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menyatakan, riya adalah musuh utama bagi hati yang ingin mendekat kepada Allah. Ia adalah bentuk kemunafikan yang paling tersembunyi, karena terkadang amal yang tampaknya baik di luar ternyata tercampuri dengan niat yang buruk. Peringatan ini menunjukkan betapa riya bisa merusak kualitas amal kita, meskipun di mata manusia amal tersebut tampak sempurna. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa kita harus terus-menerus menjaga hati kita agar setiap amal yang kita lakukan tidak terkontaminasi dengan riya yang dapat membuatnya sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sia-siakan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat." Ayat ini mengingatkan kita bahwa amal yang tercampur dengan riya akan kehilangan nilai dan pahalanya di sisi Allah. 2. Takabur dan kesombongan. Selain riya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memberikan peringatan keras mengenai takabur atau kesombongan yang bisa muncul setelah seseorang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena amal yang dilakukannya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau mengajarkan, kesombongan adalah penyakit hati yang merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Takabur adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Takabur muncul ketika seseorang merasa dirinya lebih layak atau lebih mulia dibandingkan orang lain, bahkan meskipun amal yang dilakukannya sama. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita untuk selalu merasa rendah hati dan tidak merasa bangga dengan amal kita, karena segala kebaikan datang dari Allah semata. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Ayat ini memperingatkan kita untuk menjaga sikap rendah hati dan menghindari kesombongan yang dapat merusak hati. 3. Cinta dunia yang berlebihan. Syekh Abdul Qadir juga memperingatkan keras terhadap cinta dunia yang berlebihan.
Beliau mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan jika seseorang terlalu terikat dengan kenikmatan dunia, maka ia akan lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, cinta dunia adalah akar dari segala keburukan. Jika seseorang terlalu mencintai dunia, ia akan kehilangan arah dan melupakan akhirat. Dunia hanya sementara, sementara akhirat adalah tempat yang kekal. Cinta dunia dapat membuat seseorang terjebak dalam keinginan duniawi yang tidak ada habisnya. Hal ini bisa mengalihkan perhatian seseorang dari ibadah dan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mendapatkan ridha Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, perhiasan, bermegah-megahan di antara kamu, dan saling berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan serta rahmat dari Allah. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terpedaya oleh gemerlap dunia yang hanya sementara, dan untuk senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi. Keempat, peringatan tentang hati yang terkotori. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan kita bahwa hati yang terkotori oleh penyakit hati seperti riya, takabur, dan cinta dunia akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Peringatan keras dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib adalah sebuah petunjuk yang mendalam bagi setiap muslim untuk menjaga hati, niat, dan amal mereka agar senantiasa sesuai dengan tujuan hidup yang sebenarnya untuk mendapatkan ridha Allah. Riya, takabur, cinta dunia, dan penyakit hati lainnya harus dihindari, dan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh membersihkan hati dan menjaga amal kita agar tetap ikhlas dan murni hanya untuk Allah. Dengan begitu, kita akan menemukan jalan yang lurus menuju Allah yang merupakan tujuan tertinggi dari setiap amal dan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang bahaya riya dalam ibadah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.